Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana Hidayat dari kelas Manajemen D semester 5 tingkat 3 dengan nomor NPM D12004-211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum secara umum terlebih dahulu sebelum membahas pengertian hukum perdata dan hukum pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum secara umum. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Nah, secara garis besar, hukum merupakan kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat. Hukum juga berperan mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban. Dengan demikian, konflik yang terjadi antar manusia dapat dicegah. Dan juga hukum memainkan juga peran penting dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan hukum perdata. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum pidana. Di sini menurut Mualjanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk yang pertama menentukan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang siapapun yang melanggar tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang terakhir, yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang atau yang disangka tersebut melanggar larangan tersebut. Pada hakikatnya, hukum pidana bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Pidana material yaitu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana. Yang kedua, syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana. Yang terakhir, ketentuan tentang pidana. Di sini sebagaimana disebut, hukum pidana formil merupakan hukum atau acara pidana atau suatu proses prosedur untuk melakukan segala tindakan, manakala hukum pidana material akan, sedang, dan atau sudah dilanggar. Atau dengan perkataan lain, hukum pidana formil merupakan hukum secara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang, dan sudah terjadi tindak pidana. Contoh, akan terjadi tindak pidana, misalnya ada laporan bahwa di suatu rumah dicurigai sedang diadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan mengarah pengaboman atau teroris. Nah, yang kedua, sedang terjadi tindak pidana, misalnya ada laporan bahwa di tempat Bank A sedang terjadi perampokan. Itu sedang terjadi. Yang terakhir, sudah terjadi tindak pidana, misalnya ada laporan di suatu tempat ditemukan mayat yang penuh dengan luka-luka. Itu sudah yang terjadi tindak pidana. Seperti itu. Oleh karena itu, secara umum dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, yang titik beratnya mengenai kepentingan perorangan atau pribadi.
Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian hukum perdata yang dikutip dari buku yang berjudul Pokok-pokok dari Hukum Perdata, dan dikutip dari Profesor R. Subekti SH. Misalnya mengatakan, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Istilah hukum perdata harus terlebih dahulu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material lazimnya disebut hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formal lazimnya disebut hukum acara perdata. Yang dipertanyakan di atas ini mengenai hukum perdata material, karena hukum perdata material yang populer hanya disebut hukum perdata saja. Hukum perdata mengatur kepentingan perorangan. Tidak berarti semua hukum perdata itu secara murni mengatur kepentingan perorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat, banyaknya bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, seperti misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya.